kita sama-sama naikkan lagu pujian nih. Dengar dia panggil nama saya, dan juga dengar dia panggil namamu. Nanti kita sama-sama katakan, ya, ya, ya. Amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus sama cinta pada kamu. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi kita katakan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus sama cinta pada kamu. Oh giranglah. Shalom, kita bertemu lagi dalam ibadah raya yang kita laksanakan melalui aplikasi Zoom. Dan saya mengajak kita semua untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan kita sama-sama menaikkan lagu penyembahan ini, Pertolongan-Mu Tuhan. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku
hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Tetapi kepadamu lah ya Tuhan. Tuhanku, mataku tertuju, padamu lah aku berlindung. Jangan campakkan aku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Shalom kepada semua dalam talian ini yang sudah mendengar pesanan akhir zaman yang sangat mustahak, dan kepada semua yang kudus dalam Kristus Yesus Tuhan dan Raja kita yang tidak berubah dahulu, kini dan selamanya. Amin. Mari kita mulakan dengan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Doa yang diberi Tuhan Yesus kepada pengikut-pengikutnya tepat sekali, karena semua perkara yang kita hadapi sekarang berbalik semula kepada keperluan asas manusia untuk setiap hari, dan doa ini merangkumi semua ini di dalam waktu dan keadaan apapun. Kita semua tahu bahwa kita sekarang berada dalam waktu perintah kawalan yang diisytiharkan oleh kerajaan. Oleh itu, kita sebagai pengikut Kristus mestilah tidak melanggar perintah ini. Usahakanlah penjagaan diri dan patuh SOP. Gambaran yang sama kita dapat lihat dari buku Kejadian, di mana Noh dan keluarganya diperintah Tuhan masuk ke dalam bahtera selama sebelum hujan turun, ya. Kemudian
Selepas 150 hari, Tuhan mengingati Nuh. Pada waktu seperti ini, kita rasa cemas dan tidak pasti. Serta mula memikir banyak perkara kan. Kadang kita pikir Tuhan sudah melupakan kita. Walaupun kita berada dalam keadaan yang bahaya, ya. Sama seperti itu, Nuh juga berada di waktu yang sama. Nuh tetap teguh dan percaya kepada Tuhan. Ia berharap kepada Tuhan untuk keselamatan. Jadi apa yang kita perlu sekarang ialah kita perlu siap sedia dengan barang-barang keperluan kita pada waktu seperti ini, sambil berharap kepada Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan kita semua. Amin. Kata kunci hari ini ialah mempersiapkan, iaitu dalam bahasa Inggerisnya preparing. Jadi kita lihat juga di dalam Kejadian 28 ayat 21, Genesis 28:21, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ini adalah satu perkataan yang dikatakan oleh Yakub, Israel. Apa yang harus kita lakukan pada waktu kita berharap kepada Tuhan sehingga selamat kembali? Kita perlu berseru dalam doa. Itu perkataan yang kita perlu teliti di sini. Ya, berdoa adalah untuk mempersiapkan kita. Kejadian 4:26 bahagian B, yang ujung tu. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Ya saudara-saudara, bilakah doa-doa ini bermula? Disitulah ia bermula. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Di sinilah Tuhan menyebabkan manusia mula berdoa. Memanggil itu maksudnya lebih dekat kepada doa dalam konteks Tuhan. Pertama, Lukas 21 ayat 36 berbunyi begini, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput atau terlepas dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ini adalah apa yang kita lihat ialah sebagai peringatan bagi kita untuk persiapkan diri kita. Berdoa adalah suatu proses yang mempersiapkan kita, jiwa kita dan batin tubuh kita, yang disiapkan untuk dan bersedia untuk bertemu Tuhan Raja, yaitu anak manusia Yesus Kristus. Kita harus menyucikan diri kita sebelum doa kita boleh didengar Allah Bapa. Doa begini, ya, kita harus berdoa begini, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan, ampuni dosa-dosaku. Oh, biarlah damai sejahtera Allah menguduskan aku seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhku terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Doa mestilah dengan penuh sukacita. Ya, doa kita juga haruslah seperti yang Rasul Yohanes di Wahyu 22 ayat 20, di mana Yesus berfirman, "Ya, aku datang segera." Dan Yohanes berdoa, "Amin, datanglah Tuhan Yesus." Itu satu doa, itu doa yang singkat di ujung buku Wahyu, ya. Doa adalah persiapan kita untuk tetap teguh dalam iman dan berharap kepada Tuhan yang mengasihi kita. Ingatkah tentang Israel di padang belantara? Mereka dibawa melalui suatu keadaan di mana tiada sesiapa atau apapun yang boleh membantu mereka, kerana Allah Israel berjanji akan melindungi mereka dan mencukupkan segala keperluan mereka dalam perjalanan ini. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya dan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel, tetapi mereka tidak percaya dan mencobainya. Israel mau ikut tingkah laku orang Mesir dan mereka mula berdosa. Mereka ikut jalan yang lama. Walau bagaimanapun, Tuhan tidak selalu menuntut berdendam selama-lamanya, kerana Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Berbahagialah manusia yang diampuni pelanggarannya, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dengan cara inilah Tuhan mempersiapkan umat pilihannya, yaitu melalui doa. Justru doa juga membuat fikiran kita lebih waras. Kristus menunjukkan cara berdoa dan bagaimana berdoa. Kita dipilihnya dari semula, dari awal ciptaan dunia ini, dan menentukan kita dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Maka kita harus jadi seperti Kristus kalau kita mau mengatasi atau luput dari semua yang akan terjadi. Hanya doa sahaja yang lebih mustahil. Hanya doa sahaja yang boleh mempersiapkan kita untuk cabaran-cabaran seperti ini. Perkara yang kedua ialah di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Kita tahu tentang keselamatan yang diberi cuma-cuma kepada semua manusia, kan? Semuanya yang dilakukan Tuhan adalah percuma untuk manusia. Manusia tidak perlu buat apa-apa pun. Oleh itu kita harus berdoa untuk keselamatan umat manusia, meminta Tuhan menyelamatkan semua manusia. Walaupun kita tahu bukan semua yang akan menerima Injil keselamatan Yesus, tetapi ini tanggung jawab kita sebagai umat pilihan Tuhan Allah yang mau kita mematuhi arahan ini. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbezaan antara orang Yahudi dan Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu janji Tuhan. Wah, itu seruan dari yang maha tinggi ini adalah kepada manusia yang dipilihnya, yang dipanggilnya untuk melakukan kehendaknya, yaitu berdoa. Ya, tetapi kita lihat kan, kalau kita pergi menginjil, bagus juga, karena itu adalah kehendak Tuhan yang kita lakukan. Tetapi bagaimana mereka yang belum mendengar dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Tuhan Yesus jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mau mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Itulah sebabnya kita diberi amanat agung. Ini tugas kita di atas bumi. Kita perlu melakukannya sebagai satu tanggung jawab kita. Ketiga, doa kita pasti didengar dan dijawab Tuhan, karena firman Tuhan di Mazmur 6 ayat 10, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Itu satu kepastian. Ini kepastian tetapi untuk mereka yang berdoa saja, dan yang berdoa dengan hati yang siap, yang bersyukur dan bermazmur baginya, yang berseru petang, pagi dan tengah hari, yang tidak putus asa mengangkat doa syafaat. Orang-orang inilah yang dikenali sebagai berdoa syafaat, doa orang yang melakukan kehendak Allah, besar kuasanya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Adakah Ia akan melambat-lambatkan waktu sebelum menolong mereka? Kita perlu serius dalam perkara ini. Ya saudara-saudara, kita perlu berseru kepada Tuhan. Jangan membuang masa lagi karena sudah kesuntukan waktu. Ya, kalau 2000 tahun dahulu dikatakan sudah ada di depan pintu, sekarang lebih lagi kedatangan Yesus sudah hampir tiba oleh semua perkara-perkara yang sedang berlaku, yang diwahyukan oleh Tuhan Yesus di Matius 24. Keluaran 6 ayat 9
berbunyi begini, lalu Musa mengatakan kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat. Bagi mereka yang tidak mau berubah sikap di akhir zaman ini, perlu berfikir banyak kali. Karena keadaan yang tidak menentu, adakah mereka akan terlepas dari semua yang akan terjadi nanti? Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Mengapa begitu? Kenapa kita tidak? Mengapa ia boleh mengatakan begitu ya? Adakah ia mendapati iman di bumi? Lukas 17 ayat 26 hingga 27 berbunyi begini, dan sama seperti terjadi di zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Nah, ini hanya satu peringatan, dan kalau kita percaya firman Yesus yang menyiapkan kita, yang dipilih untuk dibawa ke rumah Bapa kita yang ada di surga, Tuhan sudah pergi untuk menyediakan satu tempat bagi kita. Adakah kita sanggup terlepas satu anugerah yang begitu besar seperti ini? Yesus akan datang kembali, karena Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena tidak ada seorang pun yang boleh datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Amin. Sebab pengenalan tentang doa datang dari pengenalan tentang Yesus. Yesus telah menunjukkan jalan yang harus kita ambil, yaitu jalan yang lurus ini. Dan semua jalan lain tidak akan sampai kepada Bapa. Inilah kasih, bukannya kita yang mengasihi Dia, tetapi Dia yang mengasihi kita. Dan Allah telah mengutus anaknya ke dunia ini. Barang siapa yang percaya tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup kekal. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi yang kita mau? Kalau kita tidak percaya, tidak percayalah. Tapi kalau kita percaya, kita harus bertobat dari dosa dan kita harus berdoa. Ya, kita harus percaya kepada Tuhan dan serah segenap hati kita kepada Tuhan, karena Dia yang telah menebus kita. Kita kepunyaan Dia yang telah mati untuk kita, dibangkitkan untuk kita, yang hidup untuk kita sekarang ini. Saudara-saudara, marilah kita bertobat dari dosa dan berdoa sekarang. Percayalah, Tuhan menyertai kita dan mengingini kita berseru dengan segenap hati kita. Kita pejamkan mata dan berlutut di hadirat Tuhan Roh. Sambil angkat tangan kita berseru, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari seluruh kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku dan hapuskanlah segala kesalahanku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam keputusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Kumpulkanlah aku bersama umat-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Dengan rela hati aku mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Terimalah korban syukurku Tuhan. Aku menyerahkan khawatirku kepadamu. Tuhan, aku percaya Kau akan memelihara aku mulai saat ini. Amin. Akhirnya, saudara-saudara yang kukasihi, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna,
terimalah segala nasihatku, sehati sefikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ya saudara-saudara, semua ini yang dipersiapkan adalah untuk kita tetap teguh dalam iman, kita tetap ditemui di dalam Kristus, kita dikenali Tuhan, ya, karena kita berharap kepada Tuhan dan kita tidak berharap kepada kekuatan tubuh kita, mental kita, pelajaran kita atau pengetahuan kita, tetapi kita berharap kepada Tuhan di dalam doa. Karena doa orang yang percaya, doanya itu akan dikabulkan. Kita perlu siapkan hati kita di akhir zaman ini untuk melakukan kehendak Dia yang memanggil kita keluar daripada kegelapan, masuk ke dalam cahaya anaknya yang gemilang, Yesus Kristus. Saudara-saudara, berapa ramai daripada kita yang sanggup mengatakan, aku sudah disalibkan bersama Kristus, bukan lagi aku tetapi Kristus yang tinggal di dalam diriku, dan hidup yang aku hayati dalam tubuh ini, aku hidup beriman dalam anak Allah yang mengasihi aku dan yang telah mengorbankan dirinya untuk aku. Ya, saudara-saudara, saya percaya sekarang sudah tidak ada hukuman bagi semua yang percaya kepada Yesus Kristus, yang ada di dalam Kristus Yesus, ya. Jadi saudara-saudara, tenangkanlah pikiran kita dan tetaplah dalam doa, karena berilah waktu kepada Tuhan setiap hari 1 jam untuk berdoa kepada Tuhan, ya. Setiap hari tetapkan 1 jam itu. Tidak ada apa-apa halangan, tidak ada apa-apa gangguan, melainkan kau dengan Tuhan sahaja. Engkau akan melihat Tuhan mula melakukan mujizat dalam hidup kau. Tuhan berkuasa dan masih berkuasa sehingga Ia kembali dalam nama Yesus. Amin.